I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-ibu semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Jadi siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, pada minggu kemarin siapa di antara anak-ibu yang masih ingat pembelajaran kita? Pada minggu kemarin. Siapa tulis tangan? Sudah paham kan materi kita pada minggu kemarin? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menghindari sikap ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, tentunya di antara anak ibu, ghibah ini kan sudah tidak asing di kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tahu arti dari ghibah tersebut? Bergunjing. Anak-anak ibu ada yang suka bergunjing di sini? Suka bergunjing ya? Jadi yang dimaksud dengan ghibah di sini adalah menggunjing. Nah, dalam secara istilah ghibah ini ialah menyebutkan atau membicarakan semua kejelekan-kejelekan orang lain atau aib-aib dari orang lain tersebut. Nah, di sini anak ibu dilarang untuk menggunjing dan menggibah di antara sesama kita. Kita tidak boleh mengeluarkan atau membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain tersebut. Nanti mana tahu kejelekan-kejelekan orang tersebut bisa membalikkan kepada kita sendiri. Jadi anak ibu diharapkan jangan menggunjing dan jangan menggibah antara sesama teman ya anak ibu. Ya, Bu. Insya Allah iyalah. Jadi ayat yang menjelaskan tentang ghibah ini ialah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Coba anak ibu puja baca surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, terima kasih kepada Linda Puja dan Sabna telah membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 beserta artinya. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini dijelaskan bahwa
kita diperintahkan untuk menjauhi dari prasangka, di mana prasangka tersebut Nah, dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka buruk terhadap sesama kita, karena prasangka buruk itu ialah perbuatan salah satu dari perbuatan besar. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kita bahwa menjijik itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Ibaratnya kita disamakan dengan memakan bangkai saudara kita yang telah mati. Nah, membayangkan saja kan kita sudah merasa jijik memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Nah, untuk itu anak ibu diharapkan agar menjauhi dari perilaku menggunjing atau menggibah ini, baik di antara sesama teman maupun di dalam sesama masyarakat. Paham ya ibu? Adapun yang menyebabkan kita itu bergunjing, yang pertama itu kita mengunjungi seseorang itu untuk meningkatkan atau meninggikan derajat kita sendiri. Nah, kita bergunjing kepada orang lain menjadikan keburukan orang lain tersebut, yaitu kita merasa lebih tinggi derajat kita daripada orang yang kita gunjingkan tersebut. Yang kedua yaitu kita menyadari bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Nah, itu menyebabkan orang tersebut ingin mengunjing atau ingin menggibah dari kejelekan-kejelekan orang lain tersebut. Yang ketiga yaitu kita itu kurang introspeksi diri, bahwa kalau kita introspeksi diri bahwa semua kekurangan yang kita punya itu lebih banyak daripada kekurangan yang kita bicarakan, kekurangan orang lain kita bicarakan, maka gunjing tersebut atau menggibah tersebut tidak akan terjadi. Jadi kita harus introspeksi diri terlebih dahulu agar kita tidak menggunjing aib orang lain atau kekurangan orang lain tersebut. Nah, dari semua itu untuk menghindari dari perilaku gibah ini, yang pertama anak ibu harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, di mana dalam perkumpulan orang-orang soleh tersebut kita bisa menghindari namanya bergunjing. Kan kalau kita berkumpul sama orang-orang yang soleh, misalnya di pengajian, kita tidak akan memburuk atau membicarakan tentang aib-aib orang lain tersebut. Yang kedua, nah, yang kedua, agar kita hindar dari bergunjing atau menggibah ini, anak ibu harus introspeksi diri terlebih dahulu, di mana kekurangan kita itu kan lebih banyak daripada kekurangan orang-orang yang kita bicarakan tersebut. Seterusnya yaitu kita harus berpikir positif. Nah, yang ketiga kita harus berpikir positif, dimana kita di sini dituntut untuk berpikir positif. Jangan kita saling menjelek-jelekan antara sesama kita, terutama itu kepada sesama teman. Kita harus berpikir positif bahwa setiap kelebihan dari seseorang itu pasti ada kekurangannya, begitu pun dengan diri kita sendiri. Nah, anak ibu sudah paham tentang gibah ini? Baik. Dengan adanya gibah, Islam menyuruh kita untuk melaksanakan tabayun. Nah, ibu tahu apa arti dari tabayun tersebut? Siapa yang tahu? Mengkonfirmasi lalu Mengecek kebenaran. Nah, betul. Jadi tabayun itu ialah mencari kebenaran atau menyelidiki informasi yang kita dapat tersebut untuk memutuskan apakah berita yang kita dapat itu benar adanya atau sumbernya itu memang valid kita dapat dari sumber tersebut. Nah, apalagi di sini pada zaman sekarang perkembangan media sosial itu sangat mempengaruhi adanya
Apalagi di media sosial kan kita sudah sering mendapatkan berita-berita yang kurang valid. Di sini kita harus bisa mencari atau memilah-milah informasi-informasi yang kita dapat agar nantinya kita tidak salah paham atau bisa menimbulkan kesalahpahaman antara sesama manusia. Nah, di sini ada ibu sudah paham arti tentang tabayun? Sudah, Bu. Sudah pernah menerapkan namanya tabayun dalam memilah-milah informasi baik itu dari media sosial, dari teman-teman atau dari masyarakat sekitar? Kadang-kadang. Nah, jadi sikap tabayun ini kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak menimbulkan salah paham dalam menerima berita baik itu dari teman dan masyarakat maupun dari media sosial kita yang kita pegang setiap hari ini. Paham ya Ibu? Paham, Bu. Mungkin masih ada yang belum paham materi kita ini? Tidak. Udah paham ya? Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.